Akhirnya semua iklan-iklan nyebelin di YouTube itu bisa kita skip hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 detik aja. Jadi nggak usah tuh nunggu lagi 15 detik atau 30 detik. Cukup 5 detik aja. Akhirnya kalau ada iklan di YouTube, kalian tinggal tungguin skip. Yes, peraturan ini akan segera berlangsung di 2026. Tapi ada tapinya, dan tapinya sangat besar. Dan saya yakin sebentar lagi Anda akan kecewa. Kok bisa begitu? Vietnam to force YouTube and other platforms to allow skipping ads after 5 seconds starting February 15. Yes, sebentar lagi YouTube dan platform-platform lainnya itu nggak bisa lagi masang iklan yang mesti nunggu 15-30 detik lagi untuk di skip. Sekarang wajib cuman boleh 5 detik. Tapi itu semua di Vietnam. Yes, Vietnam doang. Tetangga kita. By the way, gue udah pernah ke Vietnam. Makanannya wow, gue ada videonya waktu gue jalan-jalan ke Vietnam. Buat kalian yang belum nonton, thumbnailnya seperti ini. Silakan kalian tonton dulu. Tapi kita akan lebih lanjut ke video ya, biar kalian mempelajari gitu apa yang sebenarnya dilakukan sama Vietnam. Kok bisa-bisanya Vietnam neken YouTube untuk melakukan ini, dan ternyata berhasil loh. The government of Vietnam has recently rolled out a new law known as Decree 342/2025 that forces YouTube and other digital platforms to enable users to skip video advertisement after a maximum of 5 seconds. Yes, buat kalian yang udah sering di YouTube dan nggak pakai YouTube Premium dan nggak pakai aplikasi-aplikasi lain ya yang saya tahu Anda gunakan, tolong dong, kalau nggak AdSense gue makin kecil ini, itu pasti akan ribet gitu ngerasain pas lagi nonton opening tahu-tahu iklan. Mungkin tahu-tahu abis gue ngomong ini iklan. Gue nggak tahu penempatan iklan di mana, tapi apakah abis gue ngomong ini ada iklan. Dan kalau iklannya keluar, itu tuh kayak bahkan ya beberapa orang bersaksi, gue sih belum pernah dapetin karena gue lebih sering pakai Premium, itu ada yang 1 menit nggak bisa di skip. Bahkan sampai tahu-tahu ada podcast di situ muncul. Buset, orang suruh nontonin iklannya podcast. Tapi rata-rata baru bisa di skip setelah lu nungguin ngeliatin selama 15 detik bahkan 30 detik. Nyebelin banget kan, bete banget kan. Keburu hilang mood, keburu bete. Mau ditungguin lama, nggak ditungguin kelewatan. Nanggung lah intinya. Dan yang pasti adalah merusak experience menonton kalian. Nah tapi sekarang di Vietnam udah nggak bisa lagi. Pemerintahnya bilang, nggak, 5 detik aja, nggak boleh lebih. Udah, turutin apa enggak, kalau nggak lu cabut dari negara gua. The new rule will hit video at first that previously made viewers sit through 15 to 30 seconds without offering a skip option. It's also hit static image ads, pop-ups, and banners, which now need to be immediately closable with a single click. Platform will also obligate to remove deceptive design that dupe user into clicking advert, ensuring all skip or close button are in clear sight. Lagi-lagi iklan di YouTube itu nggak selamanya video, ada juga banner-banner yang tahu-tahu keluar kan di bawah, di kanan kalau nggak salah juga ada ya, kanan sini berarti ya. Yang cukup ganggu, dan kalau kalian mau close salah klik. Iya kan, iklannya segede gaban ya, segini. Tombol close-nya itu di zoom pixel dulu baru kelihatan gitu. Zoom lagi baru kelihatan gitu. Sekali salah klik, jebret mental lu kemana nih? Tahu-tahu website jual beli mobil, tahu-tahu dating site, tahu-tahu game apalah yang tipu-tipu atau yang nggak nipu, atau Last War. Kalian tahu nggak sih Last War di TikTok sekarang yang promoin bukan Dylan Pros lagi, tapi Bang Radit. Gue kaget banget loh. But in the way it's kind of unique. I'm not shaming it in any ways. I'm kind of impressed though. Makanya iklannya nggak gue skip. Yang pasti sering terjadi sama kalian itu adalah pas kalian mau close, udah hati-hati close-nya, tapi malah misklik kena yang lain karena tombol X-nya atau close-nya itu kecil banget, atau enggak kayak nipu gitu, seakan-akan itu close ternyata enggak. Ternyata malah mental ke yang lain. Tulisannya close ads tapi tahu-tahu masuk ke websitenya. Kan nyebelin. Nah jadi di Vietnam nggak hanya durasinya aja, tapi iklan-iklan yang nipu-nipu dan cerdik-cerdik itu tidak boleh ada lagi. Harus jelas, harus tegas, harus clear, harus gede kelihatan. Ini tombol close-nya. 1 kali klik selesai. Nggak boleh ada lagi kelakuan misklik dan trik-trik yang sengaja dibuat untuk membuat orang-orang itu keliru gitu ngekliknya. Nggak boleh ada lagi. Gokil. The decree also requires that online ads include visible icon or instruction to report illegal content or opt out of certain types of ad. Advertising platform, content providers, and publishers are responsible for removing illegal or harmful ads within 24 hours of a government request. If they fail to comply, Vietnam Ministry of Information and Communication can block their content, and authorized can take further legal action. Telecommunication and internet service provider are also required to help restrict access to non-compliant ads. Jadi mereka juga pengen ada sistem yang clear dan jelas dan memudahkan user untuk nge-report iklan-iklan yang nggak bener, yang dianggap menyesatkan atau
atau bahkan ilegal atau melanggar hukum. Dan platform-platform tersebut wajib untuk dalam waktu 24 jam comply alias mengiyakan atau menyelesaikan request dari pemerintahan atau nanti kena sanksi. Jadi bayangin kalian nanti ke depannya di Vietnam, kalau ngeliat iklan yang ilegal, yang jelas-jelas menyesatkan, yang jelas-jelas berbahaya, yang jelas-jelas mungkin gak safe, itu bisa di-report secara jelas. Dan kalau benar, pemerintahan Vietnam itu bisa request untuk buang iklan tersebut dari platform tersebut. Dan yang punya platform harus nurut. Wah, bisa gitu ya ternyata. Vietnam nggak kayak. With the implementation of the law on February 15, 2026, YouTube and other online streaming service will have to adapt their current online ad system to allow for compliance. Users in Vietnam will now enjoy quicker, uninterrupted online browsing as they will not have to suffer through prolonged online commercial at first. Of course, buat gue ini adalah big W. Bukan hanya urusan jadi cuma 5 detik doang, tapi hal-hal lainnya yang itu, yang itu. Ya itu. Walaupun jelas-jelas bakal mengurangi revenue kreator karena ads-nya jadi kurang yang ngeklik, karena kurang yang korban kejebak atau lain-lainnya. But yes, gua butuh AdSense. Content creator butuh AdSense, streamer butuh AdSense. Kalian nonton gratis dan kita bisa menjalani hidup dengan duit dari ads karena kalian nonton gratis semacam wajib mesti kena iklan dari YouTube. YouTube dapat duit dari pengiklan, kita dapat persenannya. Fair. Tapi bayangin kalau iklannya ya kayak sekarang, makin lama makin ganas, makin agresif, makin nyebelin, makin lama-lama isi kontennya hilang dan isinya iklan dan nggak bisa di skip. Bisa, tapi mesti nunggu. Itu menurut gue sangat mengganggu experience penonton. Lama-lama orang jadi bete menonton dan nggak semua orang punya duit yang cukup atau keinginan sederhana untuk langganan premium. Yang ada malah pakai aplikasi-aplikasi nggak bener yang bikin makin ngaco dan semacam mengutak-ngatik harga RPM para konten kreator. Alias rata-rata bisa dapat duit berapa dari pengiklan. Iklan dulu bentar. Kalian bisa lo support channel gue dengan menjadi member di sini atau klik tombol join di bawah. Hanya dengan 10.000 kalian bisa dapetin membership Aristoteles di mana kalian bisa dapetin username yang berbeda kayak gini, ikon-ikon unik, dan emoji-emoji yang beda. Dan kalau kalian berlangganan Galileo di 50.000, kalian bisa dapetin semua keuntungan Aristoteles dan menonton live stream gua yang member only. Jadi buruan join member sekarang, dan thank you buat kalian yang udah support channel ini. Now back to the video. Jadi, gue pribadi prefer ya, gue gak mewakili kreator ya, gue gak mewakili seluruh streamer, seluruh kreator, tapi gue pribadi lebih baik AdSense gue lebih berkurang, tapi penonton gue masih stay, daripada AdSense gue segitu-gitu aja, tapi one day banyak orang muak, banyak orang udah sebel sama YouTube, mereka meninggalkan YouTube dan penonton gue hilang dan penghasilan gue juga hilang-hilang juga. Gue ngomong dari perspektif penghasilan ini, jangan dinilai gue kayak ngomongin duit terus apa-apa gue pengen duit dan lain-lain. Enggak, tapi ini ngomongin untuk bagaimana sistem ini baik gitu loh untuk keempat belah pihak, penonton, pengiklan, YouTube, dan lu pada yang nonton. Yang mendingan tetap ada yang nonton gak sih daripada nggak ada yang nonton sama sekali gara-gara udah enek. Dan gue yakin lu pada juga pasti di tahap yang enek-enekan gitu sama iklan YouTube. Ya gak sih? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian mau koreksi, mau evaluasi, silakan juga komen di bawah. Nah sekarang saatnya komentar komedi. Sebenarnya nama komentar komedi tuh belum tentu komedi loh. Ini di video yang dimana gue ngebahas ada organisasi perlindungan hewan yang mengkritik anime dan juga game Uma Musume yang thumbnailnya kayak gini. Silahkan cari di channel gue dan klik videonya kalau kalian belum nonton. Dan komentarnya adalah PETA, kekerasan pada hewan. Reality, Ghost Ship keep drop kicking trainer for no goddamn reason. Ghost Ship all the best, man. Gue pengen ke Hokkaido, itu deket peternakan Ghost Ship, tapi ternyata nggak segampang itu buat masuk peternakannya. Bahkan untuk upload video dan foto mesti izin. No! Semoga tahun ini uang gue lebih banyak sehingga gue bisa datang ke kandang Ghost Ship untuk digigit. Jangan dong termati gue, ditenang termati juga gue. Apa ya, gitu nggak apa-apa deh. Dan jangan lupa komen di bawah, kritisi gue di kolom komentar di bawah, pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah. Ingat sekali lagi kita ngomongin Vietnam ya, bukan yang lain. Kalau kalian mau support channel ini, klik tombol subscribe, atau kalau udah klik tombol like. Dan segitu ya seputar internet, gue Nobening pamit undur diri, stay clean and sound.